Di saat yang sama hari pemilu, kita juga berharap semangat hari kasih sayang 14 Februari nanti itu akan menjiwai setiap orang, masyarakat Indonesia tentunya, menjiwai semua orang masyarakat Indonesia untuk saling memberikan kasih sayangnya di dalam pemilu itu. Halo teman pemilih, jumpa lagi dalam Bilik Demokrasi, bincang hal menarik seputar demokrasi. Saksikan melalui kanal YouTube KPU Jepara. Teman pemilih, sedikit saya informasikan bahwasanya KPU Republik Indonesia telah menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu serentak 2024 dengan keputusan KPU Republik Indonesia nomor 21 tahun 2022. Penetapan tanggal dan hari tersebut secara seremoni telah digelar melalui live streaming di kanal YouTube KPU Republik Indonesia. Hal tersebut menandai bahwasanya tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti akan ada acara besar yang akan dilaksanakan oleh seluruh pemilih warga negara Indonesia, yaitu pemilu serentak 2024. Dalam acara tersebut, Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Ilham Saputra menyampaikan bahwasanya KPU Republik Indonesia sangat mengharapkan peran serta seluruh warga negara Indonesia dalam mensukseskan pemilu serentak 2024 nanti. Teman-teman pemilih, dalam Bilik Demokrasi kali ini bersama kita telah hadir Bapak Ketua KPU Kabupaten Jepara, Bapak Subhan Zuhri. Sugeng rawuh Bapak. Sugeng rawuh, selamat pagi ya. Pak Ketua, tentunya teman pemilih pengen tahu bahwasanya tanggal 14 Februari telah ditetapkan sebagai hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 nanti. Mewakili teman pemilih, mungkin bisa dijelaskan kenapa sih ditetapkan di tanggal tersebut, di tanggal 14 tersebut. Ya, jadi hari ini yang sudah bisa kita sampaikan kepada teman pemilih tentunya hari tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024 yang tadi disampaikan oleh Pak Yuli, tanggal 14 Februari ya, tahun 2024, harinya hari Rabu. Ya. Itu sudah ditetapkan secara resmi di dalam keputusan KPU nomor 21 2022 baru kemarin itu ya. Yang pasti penetapan hari dan tanggal pemungutan suara itu melalui proses yang panjang ya. Kita tahu bersama pembahasan untuk menentukan hari dan tanggal pemungutan suara itu dilakukan oleh KPU di dalam rangka rapat dengar pendapat ya, rapat dengar pendapat dan rapat koordinasi antara KPU dengan Komisi 2 DPR RI, kemudian ada dengan Mendagri dan penyelenggara pemilu yang lain, ada Bawaslu dan DKPP. Dan prosesnya bukan hanya sekali itu untuk menetapkan tanggal pemungutan suara itu, dengan berbagai pertimbangan tentunya. KPU punya pertimbangan panjang. Di sisi lain pemerintah melalui Mendagri juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang tertentu juga. Yang tentu salah satu pertimbangannya
karena pemilu 2024 itu nanti akan berbarengan dengan pilkada, pemilihan kepala daerah serentak juga tahun 2024 yang oleh Undang-Undang 10 2016 kalau pilkada itu sudah tersebut ya diselenggarakan di bulan November tahun 2024. Sehingga untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara pemilu 2024 itu maka harus berhitung juga nanti tahapan itu harus selesai sebelum pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada 2024 itu dilakukan, karena hasil pemilu 2024 itu sebagai basis untuk pencalonan kepala daerah, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati maupun wali kota, wakil wali kota. Sehingga kalau pemilu 2019 itu bulan April, maka KPU kemudian menghitungnya itu memajukan, sehingga usulannya itu dulu ada Februari, ada Maret gitu kan, untuk kemudian memajukan pelaksanaan pemilu 2024. Nah, karena itu berhitung untuk agar hasil pemilu 2024 nanti bisa dipakai untuk pencalonan, nanti tidak bertabrakan dengan tahapan pilkada. Enggak, dengan pertimbangan-pertimbangan yang panjang, kemudian juga berhitung juga dengan hari-hari besar nasional, karena kita tahu nanti tahun 2024 itu nanti juga di awal-awal tahun, kira-kira bulan April ya, April dan Mei itu akan berbarengan dengan hari raya, ada bulan Ramadan dan hari raya, sehingga diharapkan nanti pemungutan suara itu tidak berbarengan dengan hari puasa maupun hari raya, sehingga maju di bulan Februari, sehingga di rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat antara penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian Mendagri dan Komisi 2 DPR RI itu kemudian menetapkan tanggal 14 Februari itu. Jadi sudah melalui proses rapat dengan dengar pendapat berkali-kali ya Pak Ketua, tentunya. Tidak hanya sekali, karena memang ini hajat besar kita kan. Penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024 yang serentak itu, yang kemudian diharapkan nanti pelaksanaannya tidak kemudian berbenturan dengan agenda-agenda yang lain. Oh, begitu. Yang lain. Tentunya juga berhitung dengan tahapan pilkada 2024 juga itu. Ya, jadi setelah dijelaskan Pak Ketua di acara kali ini kan teman pemilih bisa lebih jelas mengetahui bahwa tanggal 14 Februari itu sebagai tanggal pemungutan suara untuk pemilu 2024 nanti. 14 Februari itu sebenarnya bukan kemudian dibarengkan atau dipaskan tanggal 14 Februari ya. Begitu. Orang-orang anak-anak milenial sekarang kan identik ya, tahunya tanggal 14 Februari itu tanggal Valentine ya. Bukan berarti kemudian KPU membarengkan dengan hari Valentine itu, tapi memang karena itu hari tanggal yang sangat memungkinkan. Jadi tidak nanti hari pemungutan suara tanggal 14 Februari kemudian dihitung lagi untuk rekapitulasi itu nanti tidak berbarengan dengan hari puasa dan hari lebaran. Gitu. Jadi kebetulan saja sebenarnya tanggal 14 Februari yang oleh banyak orang dimaknai atau dikenal kalau 14 Februari itu sebagai hari Valentine. Secara kebetulan saja. Nah, hanya kalau harinya itu hari Rabu itu memang kita selama ini KPU dan pemerintah ya selalu menempatkan hari pemilu itu hari Rabu. Ya sebenarnya kalau di dalam Undang-Undang 7 2017 itu tidak menyebutkan hari disebutkan Rabu, hari Rabu. Hari pemilu adalah hari libur nasional atau hari yang diliburkan secara nasional. Kenapa hari Rabu itu pertimbangannya juga kalau dilakukan di hari Senin misalnya, sebenarnya kalau semua hari kita akui sebagai hari baik gitu. Semua hari sebagai hari baik. Tetapi kenapa tidak hari Senin misalnya? Itu nanti akan berbarengan dengan libur panjang weekend. Sabtu, Minggu libur, Senin diliburkan atau libur nasional. Salah satu pertimbangannya seperti itu ya. Nanti malah membuat orang akan memotivasi untuk keluar daerah karena libur panjang. Kebanyakan selama ini kan begitu kalau libur panjang. Atau kenapa kok tidak hari Jumat atau hari Sabtu misalnya? Ya sama juga kalau hari Sabtu hari libur weekend, kebanyakan orang akan keluar rumah, akan berpindah ke daerah lain. Padahal kita berharap hari pemungutan suara itu orang di rumah masing-masing menggunakan hak pilihnya, sehingga partisipasinya bisa naik.
Dan hari Rabu itu hari yang tengah-tengah, tidak di awal pekan, juga tidak di akhir pekan. Monggo Pak Ketua disambi dulu Ada kopinya. hari ini ya. Bikinan Spesial berarti ini. spesial bikinan Pak Wakijan ini, Pak. Boleh, masih hangat. Alhamdulillah. Mungkin dalam kesempatan ini Pak Ketua bisa menandai, ikut menandai sebagai sosialisasi kepada masyarakat. Di monitor ini bisa diklik aja untuk menandai bahwasanya tanggal 14 Februari itu adalah hari pemungutan suara nanti di 2024. Monggo dipersilahkan. Klik ini ya, nanti akan muncul hari dan tanggal. Oke, ya itu Pak, kita sudah pemilu serentak 2024 tanggal 14 Februari 2024. Oke, ya jadi teman pemilih, Pak Ketua KPU Kabupaten Jepara telah ikut serta menandai dengan secara seremoni juga. Dengan mengeklik monitor ini, mungkin teman pemilih bisa melihat bahwasanya tanggal 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara untuk pemilu serentak 2024. Untuk selanjutnya Pak Ketua, mungkin ada kaitan-kaitannya tanggal ini Pak Ketua. Adakah hubungan antara hari Valentine dengan hari pemungutan suara? Apa sih yang sebetulnya tersirat hubungannya dalam pas hari itu? Kan ada dua hari yang sangat-sangat sebetulnya dinanti oleh kaula muda juga, pemilih pemula juga. Apakah ada hubungan antara apa yang diharapkan? Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari KPU ketika dikaitkan dengan hari pemungutan suara, hari kasih sayang itu, gitu Pak? Ya, tadi di awal sebenarnya kalau KPU sendiri sebenarnya tidak secara sengaja ya, tidak sengaja kemudian menempatkan hari pemungutan suara itu berbarengan dengan hari itu ya, tanggal 14 Februari, tanggal hari Valentine itu. Yang pasti hari tanggal pemungutan suara itu dipilih hari yang tidak berbarengan dengan hari besar keagamaan tentunya ya. Karena dulu pernah ada usulan tanggal 28 Februari itu ternyata juga berbarengan dengan hari besar salah satu keagamaan. Nah, ini tanggal 14 Februari ini hari yang memungkinkan, dan secara kebetulan memang hari 14 Februari itu berbarengan dengan hari Valentine yang selama ini kita kenal. Kalau 14 Februari adalah hari Valentine, sejarahnya kan begitu ya. Ya, meskipun tidak ada hubungan keterikatan gitu, tidak ada kesengajaan dan sebagainya, tetapi setidaknya ini sesuatu yang mungkin kebetulan tetapi baik gitu ya. Gitu ya. Kebetulan tetapi baik. Tetapi baik. Baiknya begini, Adi. Hari 14 Februari sebagai hari Valentine itu kan orang mengenal sebagai hari kasih sayang gitu ya. Hari yang dimana orang akan mencurahkan kasih sayangnya, sejarahnya begitu. Nah, di saat yang sama hari pemilu, kita juga berharap semangat hari kasih sayang 14 Februari nanti itu akan menjiwai setiap orang, masyarakat Indonesia tentunya, menjiwai semua orang masyarakat Indonesia untuk saling memberikan kasih sayangnya di dalam pemilu itu. Jadi pemilu barangkali yang selama ini dikenal sebagai mungkin ya pengalaman-pengalaman yang dulu ada yang menakutkan, menyeramkan gitu kan, ada bentrok, ada keributan dan lain sebagainya begitu. Itu nanti akan bisa diminimalisir atau dikurangi lah. Dengan adanya semangat kasih sayang itu. Jadi orang yang berbeda pendapat tetap kasih sayang gitu kan. Karena pasti nanti di dalam pemilu nanti akan muncul perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu. Dan dengan semangat kasih sayang itu, kita dengan teman yang berbeda pendapat ya biasa saja, ya tetap saling mengasihi, tetap saling menyayangi,
beda dalam pemilu itu hal yang wajar dan hal yang biasa gitu. Tidak perlu kemudian menjadikan kita berpecah belah gitu. Saudara sama saudara bisa terpisah karena perbedaan pilihan itu kan sebenarnya tidak perlu gitu. Apalagi teman, tetangga dan lain sebagainya. Nah, ini momentum berbarengannya antara hari pemilu tanggal 14 Februari dengan hari yang dikenal sebagai Hari Valentine itu semoga saja doa saya, doa kita semua pemilu nanti akan penuh dengan kasih sayang begitu akan penuh dengan kasih sayang, akan penuh dengan kebahagiaan gitu, keceriaan tentunya. Karena salah satu hal yang paling penting dalam pemilu itu nanti adalah partisipasi masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat itu nanti masyarakat kalau pemilunya aman, tenang, penuh kedamaian, itu nanti partisipasi masyarakat akan meningkat begitu. Itu salah satu yang kita harapkan nanti. Jadi mungkin teman-teman pemilih bisa akhirnya tahu bahwasanya tidak ada hubungan secara khusus tanggal 14 Februari pemungutan suara itu dengan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Tetapi diharapkan semangat Hari Kasih Sayang itu menggambarkan dalam proses pemilu di tahun 2024 nanti, untuk mengawali tahapan-tahapan yang dipersiapkan khususnya oleh KPU Kabupaten Jepara sendiri. Apa sih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara untuk mempersiapkan tahapan pemilu 2024 nanti? Ya, jadi pemilu itu sebenarnya tidak hanya satu hari ya tadi. Meskipun tadi ini tanggal 14 Februari 2024 itu kan hari pemungutan suara, hari pencoblosannya. Dan di sana nanti seperti pemilu yang tahun 2019 yang lalu, kita nanti akan memilih 5 pilihan. Yang pertama secara serentak ya, pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian pemilihan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian pemilihan anggota DPR RI, kemudian pemilihan anggota DPRD Provinsi, dan pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota secara serentak. Jadi seperti dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. Nah, untuk menyiapkan pemilu serentak itu yang tanggal 14 Februari ini, tahapannya itu cukup panjang. Kalau di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ya, kita tahu di pasal 167 ayat 6 ya. Kita tahu tahapan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara ini. Jadi 20 bulan sebelum tanggal 14 Februari ini. Itu paling lambat. Dan KPU di dalam menyiapkan itu tentu karena 20 bulan itu kalau dihitung mundur sejak tanggal 14 Februari 2024 itu ketemunya nanti di bulan Juni tahun 2022 tahun ini. Bulan Juni 2022 ini ya. Nah, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mau tidak mau itu sudah harus mulai tanggal bulan Juni itu nanti, karena itu amanat undang-undang harus dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari tanggal pemungutan suara. Jadi bulan Juni nanti KPU kita sudah akan memulai tahapan. Kalau di rancangan tahapan jadwal dan tahapan program dan tahapan itu dimulai dari perencanaan program dan anggaran. Kemudian pembentukan peraturan dan keputusan KPU. Pembentukan keputusan ya. Nah, KPU kan kewenangannya hanya di peraturan KPU dan keputusan KPU. Karena undang-undangnya ada jelas. Undang-undangnya ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, KPU punya kewenangan untuk membuat peraturan dan keputusan KPU. Kemudian juga diawali dengan sosialisasi tentunya ya, sosialisasi. Dan berikutnya kalau kita harus menyebutkan tahapan-tahapannya, yang paling penting juga nanti karena pemilu itu nanti kan ada penyelenggaranya ya, KPU, Bawaslu, DKPP sebagai penyelenggara, dan ada pesertanya. Tentunya, pemilu itu kan ada penyelenggaranya, ada pesertanya, ada pemilihnya. Ada penyelenggaranya, ada pesertanya, ada pemilihnya. Nah, penyelenggaranya sudah ada, karena KPU, Bawaslu sudah bersifat permanen. Penyelenggaranya sudah ada, jadi KPU mulai dari tingkat pusat dan tingkat kabupaten kota, dan barusan KPU Bawaslu di tingkat
pusat, KPU RI dan Bawaslu RI juga baru saja ada selesai pada seleksi ya, seleksi anggota KPU dan Bawaslu, dan secara apa namanya resmi sudah ditetapkan oleh DPR ya. Ada 7 orang anggota KPU dan 5 orang anggota Bawaslu, dan tinggal nunggu pelantikan oleh Presiden saja. Dan artinya penyelenggaranya sudah ada. Nah, kemudian kita nanti akan apa namanya menentukan siapa pesertanya pemilu nanti. Nah, peserta pemilu itu kalau untuk pemilihan anggota DPR provinsi dan DPRD kabupaten, itu peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik. Untuk pemilihan presiden, wakil presiden, peserta pemilunya adalah calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik. Jadi teman pemilih, jadi peserta pemilu itu adalah ya, partai politik. Kemudian calon presiden, kemudian calon presiden dan wakil presiden adalah calon yang diusung dari partai politik. Begitu nggih, Pak Ketua? Satu lagi adalah calon anggota DPD, yang itu apa namanya adalah merupakan calon perseorangan anggota DPD. Oh iya. Harus mendaftarkan sesuai dengan syarat didukung oleh jumlah tertentu di dalam provinsi masing-masing. Jumlah yang disyaratkan. Ya, jumlah yang disyaratkan. Nah, untuk menetapkan peserta pemilu itu untuk partai politik itu ada tahapannya sendiri nanti. Ada tahapan pendaftaran dan verifikasi calon partai politik, calon peserta pemilu. Jadi peserta pemilu tahun 2019 yang lalu itu untuk bisa menjadi peserta pemilu tahun 2024 itu nanti harus mendaftar lagi. Itu kira-kira kapan, Bapak? Nah, kalau untuk memulai tahapan tersebut, kita mengacu di Undang-Undang 7 tahun 2017 di Undang-Undang menyebutkan nanti untuk pendaftaran partai politik peserta pemilu itu paling lambat 18 bulan sebelum hari H. 18 bulan sebelum tanggal 14 Februari tahun 2024. Nah, bisa ditarik mundur itu bulan Agustus berarti ya. Jadi Agustus itu mulai tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Ya. Jadi nanti kita juga nanti akan melakukan pengumuman kemudian pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dengan syarat-syarat yang sudah tersebutkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentunya ya. Ada partai politik yang harus mulai dari tingkat pusat DPP ya, kemudian tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota, semuanya nanti harus mendaftar sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Dan nanti tentunya ada peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Jadi untuk di tahun 2022 ini sudah melaksanakan tahapan-tahapan persiapan tersebut ya Pak Ketua ya. Jadi ada tadi di Agustus ada pendaftaran partai politik. Terus di bulan Juni nanti ada itu kan persiapan program dan anggaran gitu ya, yang dilakukan oleh KPU RI tentunya, kemudian penetapan peraturan peraturan KPU dan keputusan KPU. Oh iya ya. Kemudian juga kalau kita melihat dari rancangan tahapan, bisa jadi nanti tahun 2022 nanti di akhir tahun 2022 sudah ada pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu. Di tahun 2002 ini. Pembentukan PPK. Nah, badan ad hoc PPS gitu ya. Penyelenggara pemilu itu kalau di KPU ada PPK tingkat kecamatan, ada PPS, ada PPLN di luar negeri. Di luar negeri ada pemilihan luar negeri. Kalau di Bawaslu ya nanti ada pengawas kecamatan, ada pengawas tingkat desa kelurahan gitu. Nanti akhir tahun 2022 ini sudah ada pembentukannya. Hingga kita berharap ya dengan sudah ditetapkannya hari dan tanggal pemungutan suara itu, nanti bagi KPU penyelenggara juga kita sudah ini menjadi start kita untuk segera mengawali tahapan yang kemudian untuk menjadi calon peserta pemilu seyogianya sudah harus ancang-ancang siap-siap untuk menghadapi tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kemudian bagi teman-teman kita, teman pemilih dan masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc ya, di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, itu nanti juga harus siap-siap untuk bisa mendaftar ya, karena nanti ada seleksinya.
mendaftarkan sebagai PPK atau PPS untuk di KPU, atau di Bawaslu ya menjadi Panwas Kecamatan atau Panwas Desa Kelurahan. Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, Bapak, menanggapi pertanyaan teman pemilih di media sosial, bahwa apa sih yang menjadi spesial dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti? Ya, pemilu 2024 sebenarnya tidak jauh beda dengan pemilu 2019. Ya. Tapi saya ingin mengawali bahwa dari pemilu ke pemilu kita berharap pemilu kita akan terus semakin baik gitu ya. Pemilu kita akan semakin demokratis. Setidaknya saya perlu menyebutkan ada 4 prasyarat pemilu demokratis biar teman-teman pemilih tahu juga ya nanti. 4 syarat. 4 syarat pemilu demokratis yang kita harapkan. Yang pertama, pemilu itu harus ada kepastian hukumnya. Kepastian hukum, ada regulasinya. Dan ini tahun ini atau pemilu tahun 2024 itu sudah jelas undang-undang yang mengaturnya sudah ada. Nah, sudah ada Undang-Undang 7 tahun 2017. Ini jauh lebih baik dibanding pemilu 2019. Karena dulu pemilu 2019 itu Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu itu baru ditetapkan di bulan Agustus tahun 2017 ya, menjelang tahapan pemilu. Ya. Kalau ini kan sudah lama, artinya pemilu 2024 itu jauh lebih berkepastian hukum dibanding pemilu sebelumnya. Nah, ada kepastian hukumnya, itu salah satu syarat yang pertama. Syarat pertama kepastian hukum. Yang kedua, syarat yang kedua itu ada penyelenggara pemilu yang independen. Nah, tadi ya kita sudah punya penyelenggara pemilu, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang demokratis, penyelenggara pemilu harus independen, tidak boleh berpihak kepada partai politik, tidak boleh berpihak kepada peserta pemilu. Jadi ini pemilu ini kita sudah mudah-mudahan ya 2024 nanti jauh lebih baik dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya, atau kita bandingkan dengan pemilu sebelum reformasi. Dulu kan penyelenggara pemilunya masih dari unsur partai politik sebagian ya. Dulu, sekarang tidak. Yang ketiga ya tadi ya. Yang ketiga itu ada partisipasi masyarakat yang inklusif. Jadi pemilu yang demokratis itu mensyaratkan ada partisipasi masyarakat yang inklusif. Artinya yang inklusif itu tidak membatasi kelompok-kelompok tertentu. Semua kelompok apapun, baik mayoritas minoritas, itu punya keterlibatan di dalam pemilu. Baik keterlibatan secara proses maupun keterlibatan partisipasi di dalam memberikan hak suaranya pada tanggal 14 Februari nanti. Dan itu kita harus menjamin itu. Sebagai penyelenggara pemilu kita harus menjamin bahwa nanti pemilu kita tidak membatasi kelompok manapun untuk bisa berpartisipasi, baik secara dalam prosesnya maupun di dalam memberikan hak suaranya, agar memang pemilu kita bisa demokratis. Yang keempat tadi yang keempat dan terakhir ya, yang keempat itu ada penegakan hukum pemilu. Dan penegakan hukum pemilu itu pelanggaran-pelanggaran terkait dengan tahapan pemilu, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran apapun itu ada penegakan hukumnya, ada sanksinya. Dan kita di Undang-Undang 7 2017 sudah mengatur itu secara detail. Baik itu pelanggaran administrasi harus bagaimana, pelanggaran pidana pemilu harus sanksinya apa, itu sudah ada. Dan itu harus ditegakkan. Artinya pelanggaran, jangan kemudian pelanggaran pemilu dibiarkan. Ini pemilunya nanti akan mencederai demokratisasi di dalam pemilu. Nah, pemilu kita nanti di tahun 2024 itu masih sama dengan pemilu 2019. Tadi memilih 5 hal tadi ya, presiden, wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini sama. Yang spesial, kalau harus menyebut yang spesial, tahun 2024 nanti akan ada pemilu kepala daerah. Jadi bareng ya Pak itu ya. Jadi tahunnya sama. Tahunnya sama. Ini yang spesial. Kalau pemilu 2019 kan tidak ada ya. Spesial. Jadi tahun 2024 nanti spesialnya ini. Di tahun 2024 nanti akan ada pemilu kepala daerah. Yang kalau tanggalnya di dalam rapat koordinasi ya dan RDP antara KPU dan Komisi 2 DPR, kemudian pemerintah, Mendagri ya dalam hal ini, itu sudah menyepakati, sudah memutuskan pilkada nanti akan diselenggarakan harinya Rabu juga
itu tanggal 27 November tahun 2024. Jadi setelah pemilu tanggal 14 Februari, kemudian ada tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil. Nah, nanti di tanggal 27 November tahun 2024 atau di tahun yang sama, itu akan ada pemilihan kepala daerah secara serentak juga, secara nasional, secara nasional. Baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota. Jadi ini spesialnya. Jadi di tahun 2024 nanti teman pemilih itu ada 2 pemilihan secara bersamaan, yaitu pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPR provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, itu di tanggal 14 Februari 2024. Ada lagi di tanggal 27 November 2024 nanti akan ada pemilihan kepala daerah. Serentak ya Pak itu? Serentak juga. Gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi itu teman pemilih yang bisa diinformasikan dari kita. Mungkin Pak Ketua bisa memberikan closing statement untuk acara ini, dalam akhir acara ini, monggo. Ya, jadi yang kita berharap dari teman pemilih tentunya itu terus update informasi-informasi dari KPU ya, baik itu dari KPU RI maupun KPU Jepara. Nah, jadi saksikan saja konten-konten kita untuk terus mengupdate informasi-informasi kepemiluan baik tahapan maupun informasi yang lain di berbagai saluran media yang kita miliki. Kalau di sini adalah di konten YouTube, di YouTube di KPU Jepara. KPU Jepara. Nanti ini adalah konten podcast Bilik Demokrasi, dan ini edisi yang ke berapa saya lupa, yang jelas Anda bisa teman pemilih bisa melihat di YouTube KPU Jepara, nanti banyak edisi sudah ditayangkan di sana. Kemudian juga di Facebook ya, bisa di Facebook KPU Jepara, bisa di Instagramnya KPU Jepara, Twitternya KPU Jepara juga ada. Bisa dilihat konten-konten informasinya maupun di website. Nah, website kita di www.kap-jepara.kpu.go.id ya. Betul. Nah, kemudian atau website KPU RI di kpu.go.id juga banyak informasi-informasi kepemiluan. Dan selain itu kita juga berharap mengajak ya kepada teman pemilih untuk selain mengupdate informasi, tetapi nanti paling penting adalah berpartisipasi di dalam pemilu 2024. Baik partisipasi secara dalam proses tahapan, bisa saja menjadi pemantau pemilu, menjadi penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc, maupun paling penting juga adalah berpartisipasi di dalam menggunakan hak pilihnya nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk memilih presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan tentu menggunakan hak pilih secara berkualitas dan hal-hal yang tadi bisa mengurangi pemilu demokratis, baik itu money politik, isu SARA dan isu hoax yang di pemilu-pemilu lalu masih sering berseliweran di sekeliling kita. Mudah-mudahan di pemilu 2024 nanti akan hilang, apalagi pemilu yang penuh kasih sayang itu tadi. Iya, terima kasih Pak Ketua. Demikian teman pemilih, bincang hal menarik seputar demokrasi di kanal YouTube KPU Jepara kali ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ketua KPU Kabupaten Jepara, Bapak Subhan Suri. Terima kasih atas dukungan semua dari tim kreatif KPU Kabupaten Jepara. Dapat disimpulkan bahwasanya tanggal 14 Februari 2024 adalah tanggal pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.